Apa kabar, YouTubers? Sejarah mencatat bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Mulai dari periode sistem pemerintahan Orde Baru, Orde Lama, dan Orde Reformasi, kedewasaan dalam bernegara pun kian tumbuh. Mulai dari era yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang mengalami sistem pemerintahan beberapa kali berganti, mulai dari presidensial, parlementer hingga demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Sistem presidensial yang menjalankan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen. Namun ketika sistem berubah dari presidensial ke sistem parlementer pada 1945 hingga 1950, presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap legislatif. Meski terjadi adanya ketidakstabilan, tapi mengantarkan kedewasaan berpolitik. Ketika pemerintah menjalankan sistem pemerintahan liberal pada 1950 sampai 1959, di mana ekonomi menggunakan prinsip liberal, terlihat presiden tidak dapat diganggu-gugat. Presiden berhak membubarkan DPR pada 17 Agustus hingga 5 Juli 1959. Presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung pada 1959 hingga 1968 banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia, di mana presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Juga adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya 3 tuntutan rakyat. Pada masa Orde Baru, di mana pemerintahan menggunakan sistem presidensial dengan bentuk republik, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi pada masa ini, stabilitas nasional dalam program politik dan rehabilitasi ekonomi serta berkepribadian dalam bidang sosial budaya. Kebijakan ekonomi terlihat inflasi menurun dan mata uang nasional stabil. Namun, krisis moneter yang melanda pada 1997 menjadi penyebab ekonomi Indonesia terus memburuk. KKN tumbuh tinggi, kemiskinan meningkat, serta tumbuh aksi gerakan berdemokrasi dan tuntutan reformasi total. Pada masa pemerintahan reformasi adalah masa transisi ini terbuka peluang menata kehidupan berdemokrasi, dimulai kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Sistem demokrasi pada masa Habibie menjadi makin terbuka dan menonjol. Partai politik independen terlepas pengaruh kekuasaan birokrat militer, serta kebebasan masyarakat menyampaikan informasi dengan transparan. Adanya proses pemilihan secara langsung, baik presiden, wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Yang pertama dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional dan berlanjut hingga masa pemerintahan Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Jokowi. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di tengah pandemi Covid tentu terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dijadikan momentum untuk bangkit, menyamakan langkah, menyusun kembali strategi dan rencana, serta memetik pembelajaran dari spirit dan teladan para pendiri bangsa yang telah mewariskan semangat kebersamaan, gotong royong, gigih berjuang, tangguh, dan daya adaptasi yang telah teruji dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian serta upaya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbatasan dan rintangan. Semua ini menjadi modal kebangkitan untuk Indonesia maju, untuk membangun bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera
dengan mengedepankan religiusitas egaliter, demokratis, sehingga tercapai cita-cita masyarakat madani. Memasuki usia 75 tahun, Indonesia sudah semestinya mencerminkan kedaulatan Indonesia yang maju, yang mampu bersaing dengan negara lain dan menjaga marwah negara di mata dunia internasional dengan terus memperbaiki politik, ekonomi, dalam negeri dalam bingkai demokrasi yang diakui dunia atas keunggulannya oleh banyak negara. Indonesia tidak dapat lepas dari kebijakan dan politik internasional karena tak ada satupun bangsa di dunia yang bisa hidup sendiri tanpa kerjasama bangsa lain. Namun, meskipun keterikatan seperti itu adalah sebuah keniscayaan, kita tidak boleh membiarkan bangsa lain ikut campur dalam urusan domestik dan kedaulatan bangsa Indonesia. Asing sama sekali tidak boleh melakukan intervensi terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil bangsa ini, sehingga Indonesia menjadi pemilik mutlak atas Indonesia itu sendiri. Mari bersama-sama kita menjaga negara dari ancaman yang merusak keutuhan negara. Kunci dari semua itu adalah bersatu agar melahirkan keteguhan.